Kita kembali lagi di Oke Bos. Ini juga ada cerita-cerita yang romantis, yang pastinya yang nonton nih ibu-ibu di rumah pada baper. Benar. Jadi ada cerita saya waktu zaman dulu, Mas Dwi itu sering angkat-angkatin kopernya Mbak Widi kalau ke mobil. Ke mobilnya bukan mobil mereka, ke mobil waktu itu yang masih jadi pacarnya Mbak Widi. Bayangin nggak? Coba, dibayangin. Coba gimana cerita? Jadi dianterin. Iya. Misalnya lu pacarnya Mbak Widi, misalnya nih, Iya, misalnya. gue Mas Dwi nih, Amin. yaudah nih, ya, nih titip ya, kopernya Widi ya, gitu. Gitu sekarang jadi. Terus jadi, kok bisa gitu ya? Waktu itu Mbak Widi udah pernah cerita versinya Mbak Widi. Coba Mas Dwi, Aku pengen dengar dari Mas Dwi. Gimana Jadi sih? gimana itu kok bisa gitu ya? rasanya dulu gitu. Bantuin jemput ya kalau nggak salah jemput Mbak. Jemput di Mbak Widi. stasiun. Jemput di stasiun. Tapi nganternya ke mobilnya pacarnya. Iya waktu itu. Gue pikir itu syuting. Tahu kan itu? Ini kira ekstras ya? Gue pikir itu syuting gitu. Ternyata nggak ada kamera, ternyata beneran. Wow. Jadi aku memang Jadi aku ceritain ya. Oke. Oke, kemarin udah Itu kan versi dia kan. Ini versinya Mas Ini versi Dwi. gue. Kan tadi dari awal yang tadi gue bilang adalah gue suka duluan. Iya. Gitu. Ya gue orangnya pemalu sebetulnya untuk itu kita udah putus. Udah putus Kita tapi pernah pacaran, iya dia masih ada di hati gue lah pokoknya. Cari peluang gimana caranya gitu. Hari-hari gue mikirin itu aja. Di kamar gue tuh banyak foto dia gitu kan. Gitu. Terus Ini kayaknya udah didramatis. terus akhirnya wah ada kesempatan waktu itu kita nelpon gitu. Karena seringnya adalah saat gue nelpon dia itu gue baru putus sama pacar gue. Tapi ternyata dia punya pacar. Jadi selisipan. Gitu. Nah saat dia ngubungin gue ternyata dia nggak punya pacar, dia lagi putus terus gue punya pacar. Nggak ketemu gitu. Nah saat waktu itu gue lagi gak punya pacar terus dia hubungin gue punya feeling wah kita sama-sama gak punya pacar. Asik nih. Oh ini feeling. Iya, terus akhirnya aku mau ngajak ketemu terus aku naik kereta kamu waktu itu ya. Iya. Aku jemput di stasiun Jatinegara, terus berangkat. Habis dari Surabaya deh kalau nggak salah. Ya kamu habis nyanyi pastinya. Terus udah, habis itu dia mau ke kampusnya dia. Gitu, Di Depok. dianterin kan di Depok. Pakai mobil gue, koper udah masuk gitu. Ya udah, terus habis itu sampai di kampusnya, terus turun dulu yuk gitu. Ke kantin gitu. Oh ya, ayo. Wah, udah seneng kan gue agak, aduh gue harus mempersiapkan diri. Pasti banyak teman-temannya dia nih kan gitu kan. Oke, pas nyampe sana terus dikenalin, ini kenalin nih pacarku. Wah, gila. Wah, gila sih itu. Itu belum ada prank. Gue langsung lagi berdiri, gue Itu langsung kayak prank ya? Kayak prank ya? kayak copot kaki gue gitu loh sih lo. Kalau zaman sekarang gini, Anda kena prank. Wow, itu sakit dan kaget sih. Gitu. Tapi gue berusaha, oke, gue tenang gitu kan. Ya mungkin gue nggak tahu dia menangkap nggak gue kecewaan gue saat itu gitu. Udah akhirnya nggak tahu lah waktu itu juga ngelihat cowoknya juga kayaknya kayak saya? dia ada gue nggak tahu nih. Pikiran gue adalah cowoknya dia nih tahu nggak sih gue siapa? Oh iya. Gitu dong. Sama-sama tahu nggak nih gitu ya? Nah, dan maksudnya apa? Wah, kok dia mengajak gue untuk ketemu pacarnya? Itu nalar gue bermain. Gitu kan? Udah akhirnya, wah ini maksudnya apa ya gitu. Terus cowoknya, Aku udah bilang kok. Karena mau pindahin koper-koper ke mobil. iya. gitu. Terus akhirnya dia minta jemput gue, kenapa gak minta jemput pacarnya? Nah, bener. Sekolah. Karena lagi jam kuliah. Oh itu gak pernah gue tanyain tuh baru nanya sekarang. Ya masa kali aja. Jadi karena pacarnya lagi jam Udah kuliah. akhirnya gak Jadi aku lama. mah cari yang available gitu. Emang barusan teleponan. Oh dia bisa jemput. Oh senang juga sih ketemu. Akhirnya gue emang balik, ada. abis itu gue udah basa-basi sebentar gue balik pas di mobil udah. Kamu pindahin akhirnya- kopernya. Ya pindahin koper ke mobilnya. Terus gue mikir, Pindahin koper ke mobil pacarnya. iya, Berasa porter gitu. gue bikin salah apa ya dulu ya sampai sebegininya dia melakukan ini. Ini maksudnya apa gitu gue mikir. Maksudnya ini. Keren saya. Jadi kayaknya hidup gue Kita tuh juga udah penuh cukup banyak dengan masalah kayaknya gitu. Tapi kita juga banyak cerita-ceritanya. Mau dong di sharing dong. Nggak
udah cukup 1 episode Mas kalau kita. Apa-apa lah, ini kan Jilid-jilid buktinya kalau dibikin buku ya. justru kita bersama sekarang, ya kan? Nih, tapi juga ada bukti-bukti kalau dulu Mas Dwi ini sering banget gombal, Gombal gimana maksudnya? modus. Wow. Nih kita lihat, look into visual. Oh. Jadi sebenarnya yang ngedeketin duluan tuh Mbak Widi. Nanya-nanya Ngedeketin acting. duluan tuh awalnya lagi tuh. Waktu setelah lama pisah, aku yang modus sih. Ngapain ngebahas skenario sama dia ya? Dia nggak ikut main filmnya juga. Iya, modusnya gitu, belajar acting. Tapi gue belum pernah ngomong ini loh di depan dia. Nanti kalau nonton pasti ketawa. Iya, ntar. Ternyata Mbak Widi yang modus. Oh. Tahu nggak selama ini, Mas Dwi? Ada satu momen waktu kakaknya Dwi menikah, terus dia undang aku. Nah aku datang sama pacarku waktu itu kan. Terus ada satu momen dimana kita mau foto bareng. Terus dia milih duduk di samping, milih berdirinya di samping gue banget. Jadi ada mantan pacar gue dulu, terus ada dia di sebelah gue. Gitu. Dia gentle banget. Hah? Kocak banget sih itu, lucu banget. Tapi lucu ya, namanya hidup kan kita nggak pernah Itu tahu. pacarnya yang sama juga, itu yang Di itu koper bawa itu. koper itu juga. Oh, sama juga ya sama si koper. Tapi Abos kita pengen nanya Abos. Nggak, ini siapa sih? Nanya-nanya dulu siapa? Pak Guru, geografi. Reporter yang hari. Iya, oh. Iya. Mau nanya apa silakan? Mau nanya nih Bos. Nih kan waktu itu kan sempat putus nih. Iya. Nah pas waktu putus kita pengen tahu sebelum menikah siapa duluan yang ngajak balikan. Waktu itu dia ngomong nggak? Belum. Aku nggak mau bilang, lupa. Waktu itu gue ngajak gue yang balik. Ajak balikan Mas Dwi. Iya. Gue bilang, kamu mau gak kita balik lagi? Terus dia bilang, gue gak nyari pacar, gue nyari suami. Sama deh, gue juga nyari istri. Gue langsung Cewek-cewek pokoknya udah tegas aja bilang to the point. Ini pasti pas Mbak Widi pacaran, putus, mau ngapain lagi? Bener, pas Mbak Widi bilang, nggak aku nyari suami, dalam hati peluang nih. Masuk lagi. Masuk Michael. Enggak, aku juga cari. Nah kita juga dulu gitu. Oh iya, Iya sama gitu stylenya. Udah gini-gini aku. Tapi aku nggak minta dinikahin sama kamu. Dalam hati mah lu mah mau aja lu sama gua. Sosoknya gitu. Lu nyari suami. Aku nggak ngomong gitu, aku bilang siapa aja kalau bisa. Aku bilang sama dia. Siapa aja? Enggak, maksudnya aku bilang sama dia kan deket-deket. Aku bilang, lu mendingan gak usah deket, kita kan berteman lama kan. Lu kalau emang gak mau nikah jangan deket-deket, gue mah carinya bukan pacar gitu. Tapi gue mah gak ngarap sama lu demi Allah enggak. Abos. Ya udah deh, jangan bahas kita nanti kita berantem. Tapi abis ini gantian gilirannya Mas Dwi. Tapi biar pada ibu nungguin semuanya nih, tahan dulu. Baper kan? Jangan kemana-mana, abis ini kita balik lagi tetap di Oke Bos. siap, Bos!